Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Jen Kopra. Kali ini kita akan sama-sama belajar membaca speedometer RX King. Wih, kembali lagi sahabat Kingers, alam dunia dan akhirat. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas speedometer RX King. Untuk motor ini menggunakan speedometer RX King tahun muda ini, tahun 2007 2008 lah ya. RX King peredam, serinya peredam. Namun motornya 2003 ternyata. Jadi bukan motor 2008 ya, ini motornya 2003. Alhamdulillah lah, segini juga udah uyuhan. Nah, langsung saja kita bahas, guys. Nah, di sini ada beberapa indikator ya. Yang pertama, kita harus mengetahui indikator-indikator yang 4 ini. Ini ada kontrol oli, ini ada indikator netral ataupun masuk gigi motor kita. Ini ada indikator lampu jauh atau lampu dim. Ini ada indikator lampu sein ya. Oke, apabila motor ini dinyalakan dalam keadaan netral, ini akan hidup, guys. Indikator oli hidup, indikator netral hidup. Nah, apabila motor ini dimasukkan gigi, ini dua-duanya akan padam, guys. Kita coba ya. Nah, kita masukkan gigi, cerak. Oh, padam ya, padam. Nah, sedangkan sahabat-sahabat perlu ketahui semuanya. Apabila gigi sudah dimasukkan, namun indikator oli yang merah ini menyala, itu tandanya oli dalam kompan oli samping kita itu sudah sedikit lagi, meskipun masih bisa digunakan ataupun masih bisa menempuh beberapa kilometer. Sebaiknya kalau misalkan indikator ini sudah nyala, sahabat-sahabat semua silahkan mengisi ulang kembali oli samping motor Anda. Dikhawatirkan kita kehabisan oli yang mengakibatkan kerusakan pada komponen mesin lainnya. Oke, kita netralkan kembali, ini akan menyala dua-duanya ya. Nah, netralkan kembali, cek. Oh, nyala semuanya. Oke. Yang ketiga ini adalah indikator lampu dim atau lampu jauh. Biasanya di RX ini ada fitur lampu tembak ya, lampu dim. Twing twing tuh, ini nyala ya. Kalau misalkan kita tekan ini lampu dimnya, oh nyala ya, lampu dimnya nyala. Ataupun kita menggunakan lampu besar, tetapi lampu besar yang jarak jauh. Ini lampu besar dinyalakan, oke. Jaraknya kita jarak jauh. Oh, nyala kan? Nyala. Coba kita jarak dekat. Oh, ini akan mati kalau jarak dekat. Oke. Yang selanjutnya ini ada indikator panah kiri kanan. Ini menunjukkan nyala atau tidaknya lampu sein kita. Kalau misalkan dinyalakan sebelah kanan, oke, sebelah kanan nyala, ini juga akan ikut berkedip. Kalau sebelah kiri, sama sebelah kiri juga. Ini akan berkedip, ini juga akan berkedip ya. Kalau misalkan dimatikan, ini akan mati. Oke. Kita matikan ya, sayang akinya. Oke, lanjut. Nah, kita ke topik pembahasan utama. Di sini ada dua bagian speedometer ranking ini. Ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Untuk sebelah kanan, ini adalah indikator RPM. Indikator RPM. Ada beberapa angka 0 sampai 12. Ini menunjukkan seberapa kencang kita menarik gas kita ataupun ukuran putaran mesin kita ya. Kalau misalkan kita menarik gasnya sedikit, ini maka akan maju sedikit-sedikit, guys. Tapi kalau misalkan kita menarik gasnya gaspol, ini akan maju terus sampai 12 bahkan lebih sampai sini ya. Nah, itu adalah seberapa ukuran, seberapa kencang kita menarik gas pada motor kita ya. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada ampere bensin untuk mengetahui seberapa banyak bahan bakar yang ada di dalam tangki kita. Kalau misalkan sudah seperti ini nggak ada bensinnya, ini motor nih. Mungkin ada setengah liter, bisa lah nyampe pom ya. Gak apa-apa. Nah, ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak bahan bakar yang berada dalam tangki kita. Paham ya untuk sebelah sini ya? Ini adalah RPM, seberapa banyak kita untuk menarik gas kita, dan ini adalah seberapa banyak bahan bakar yang ada dalam tangki kita. Oke, selanjutnya yang sebelah kiri. Nah, ini yang menarik nih, guys. Di sini ada beberapa angka, guys. Ada 0, 20, 40 sampai 180. Ini menunjukkan seberapa kencang kita memacu kuda besi kita, si raja ini, si RX King ini di jalanan ya. Kalau misalkan alon-alon ya di 20-40 lah biasanya gitu kan. Kadang-kadang kalau rider RX King ini yang disebut alon itu di 80 kayaknya. Yang sedang di 140, yang kenceng itu sampai jarum ini melintas ke 200 kayaknya gitu ya. Luar biasa. Nah, ini untuk mengetahui seberapa cepat kita memacu kendaraan kita di jalanan.
Nah, selanjutnya ini ada angka-angka guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit angka ya. Ini namanya odometer. Odometer ini untuk apa fungsinya? Odometer ini untuk mengetahui keseluruhan jarak tempuh sepeda motor kita. Misalkan kita memegang motor ini selama 1 tahun, ini akan akan menghitung seberapa jauh sepeda motor kita ini dipacu, seberapa jauh sepeda motor kita ini digunakan, gitu ya. Seberapa kilometer sepeda motor ini digunakan. Nah, yang menarik di motor tua ini ada trip meter guys. Nah, ini ada trip meter. Trip meter ini untuk apa fungsinya? Ini khusus nih. Artinya trip meter ini digunakan untuk mengukur jarak tempuh kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh, misalkan kita akan berangkat dari Tasikmalaya ke Kota Bandung misal ya. PP lah, pulang pergi gitu ya. Ini bisa di reset dulu guys. Nah, kita akan mengetahui jarak tempuh kita dari Tasik ke Bandung. Nah, ini bisa di reset. Tinggal kamu putar saja. Ini ada apa namanya? Ada tuas ya di sebelah kiri, tinggal diputar saja. Ini bisa dinolkan guys. 8 9 0. Nah, jadi sebelum kita berangkat ini bisa di reset dulu. Nanti setelah balik lagi ke Tasikmalaya kita akan mengetahui angkanya berapa. Nah, itu adalah jarak tempuh yang kita tempuh menggunakan sepeda motor kita ya, paham ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengetahui perpindahan angka ini. Kadang-kadang ada yang bertanya seperti ini, Bang, Kang, itu perpindahan angkanya itu per kilometer kah, ataupun per 50 meter kah, ataupun per 100 meter kah? Oke, jawabannya untuk perpindahan angka ini ya, ini kalau misalkan ini pindah, ini juga sama akan pindah karena odometer dan tripmeter itu ada saling keterkaitan. Kalau tripmeter ini bisa di reset, kalau odometer ini tidak bisa di reset ya. Nah, perpindahan dari 0 ke angka 1 itu menunjukkan ketika sepeda motor kita itu sudah mencapai jarak tempuh 100 meter, bukan 1 kilo ya. 1 kilo itu adalah 1000 meter guys. Berarti kalau misalkan kita menempuh jarak 1 meter, angka di sini ini bukan 1, tetapi 10. Artinya 100 meter dikali 10, 1000. Nah, itu menunjukkan sepeda motor kita sudah memacu sepeda motor kita itu sejauh 1 kilometer. Kalau 1 itu artinya 100 meter. Coba aja dites di jalanannya. Ini perpindahannya lumayan rada cepat. Gak mungkin kalau misalkan perpindahannya angka 1 itu 1 kilometer, gak mungkin. Ya, yang sebenarnya itu adalah ketika kita memacu sepeda motor kita 100 meter, ini berubah angkanya menjadi 1. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui 1 kilo itu berapa angkanya di sini, artinya itu 10. Berarti kalau misalkan angka di sini 10, ya, kalau di sini angkanya 10, itu berarti jarak tempuh sepeda motor kita 1 kilometer, 22 kilometer, 33 kilometer, 99 kilometer, 100 artinya 10 kilometer, dan seterusnya. Oke, bisa dimengerti? Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya buat semuanya ya, ini ya untuk pembelajaran. Nah, keunikan dari speedometer RE King ini motor lama itu ya, banyak fiturnya ya. Ada RPM-nya, ada odometernya, ada tripmeternya. Berbeda dengan motor-motor muda yang diproduksi belakangan-belakangan ini guys, nggak ada fitur-fitur ini. Paling kalau motor muda itu hanya ada speedometer, kemudian ada odometer, kemudian ada apa namanya, ada ampere bensin. Nggak ada itu, nggak ada RPM, nggak ada tripmeter gitu ya. Oke, kita lihat di Beat tahun 2025 ini guys. Oke, nih kita nyalakan ya motornya nih. Oke, nah ini fitur speedometer yang ada di motor Beat guys. Perbedaannya ya, ini adalah speedometer, seberapa cepat kita memacu sepeda motor kita. Ini ada odometer, ini bukan tripmeter, ini odometer, ini nggak bisa di reset ya. Mungkin ada cara-cara lain untuk reset ini ya, cuman fiturnya ini hanya terdapat fitur odometer saja, bukan fitur tripmeter ya. Nah, kemudian ada ampere bensin, udah segitu. Tambah lagi bensinnya sama, nggak ada nih, RE King nggak ada, Beat nggak ada, gimana ini ya? Oke, kembali lagi ke motor RE King kita. Nah, oke ya, bisa dipahami ya. Kesimpulannya cukup menarik. Motor tua ini memiliki banyak fitur yang tidak dimiliki oleh motor-motor lain.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada kesalahan, mohon diperbaiki oleh semuanya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam raja dunia dan akhirat. Gaspol. Terima kasih.